Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1301 Abadi dari Bulan. Sikap kuat Lin Yun telah melampaui harapan semua orang, mengejutkan ketiga jenius transenden itu. Dengan tatapan dingin, Lin Yun melambaikan tangannya dan pedang pemakaman bunga terbang dari kotak pedangnya. Kalian tidak datang. Kalau begitu aku yang akan datang. Merasakan aura membunuh Lin Yun, pedang pemakaman bunga bergetar dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di ujungnya saat dicabut. Jadi bagaimana jika mereka memanfaatkan kultivasinya yang rendah? Dia hanya akan membunuh mereka. Di bawah langit malam, Lin Yun diselimuti cahaya bulan perak saat dia menyerang ke arah tiga orang jenius yang transenden. Kamu merayu kematian. Ketiga jenius transenden itu berkata setelah pingsan sejenak ketika mereka melihat Lin Yun menyerbu. Sungguh kesombongan yang luar biasa. Fang Muyang mencibir. Mampu menghadapi Xia Yunzhen bukan berarti dia bisa menghadapi mereka bertiga. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka lemah? Tapi dengan sangat cepat, mereka tidak bisa tersenyum lagi. Mereka bisa melihat dengan jelas Lin Yun, tapi saat dia mendekati mereka, indera mereka perlahan-lahan mulai kabur saat aura pedangnya menyebar. Dia menghilang. Wajah Fang Muyang, Ye Sun, dan Xia Yunzhen berubah. Mereka, kemudian, mengeluarkan rasi bintang mereka. Ketika getaran pedang bergema, cahaya perak dan emas tiba-tiba muncul di belakang Fang Muyang. Fang Muyang tidak bisa berpikir banyak dan membalas dengan naluri. Tapi ketika kipasnya bertabrakan dengan pedang Lin Yun, dia bisa merasakan telapak tangannya mati rasa. Sialan, kekuatan apa ini? Fang Muyang terkejut karena pihak lain benar-benar mampu menahan tekanan yang datang dari rasi bintang ketiganya. Ketika mereka bertarung, dia tahu bahwa lawannya jelas-jelas berada di tahap galaksi, namun dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan alam inti Elysium sepenuhnya. Ini aneh. Ketika Lin Yun mundur, satu demi satu bunga astral iblis emas terbang dari tubuhnya. Ketika 47 bunga astral iblis terbentuk menjadi lautan bunga, mereka membawa dorongan besar untuk kultivasi Lin Yun, dan energi astralnya tidak lebih lemah dari mereka bertiga saat ini. Dikombinasikan dengan seni naga suci Azure, dia bahkan lebih kuat dari mereka bertiga. Berdiri di dalam lautan bunga, Lin Yun berbalik dan menusukkan pedangnya ke depan, melepaskan sinar pedang yang menyilaukan dari ujung pedang sebelum diikuti oleh aura pedang tak terbatas yang meledak. Wajah Xia Yunzhen, yang sedang melancarkan serangan diam-diam dari belakang Lin Yun berubah ketika cahaya bersinar dari ujung pedang Lin Yun, dan dia dengan cepat mundur. Tapi cahaya keemasan meledak dari Lin Yun sebelum dia terbang seperti burung gagak emas, melepaskan sinar pedang dari langit, dan menghadapi pedang Ye Sun secara langsung, dengan mudah menghapus serangan Ye Sun yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama. Adegan ini membuat hati Ye Sun bergetar. Dia belum pernah melihat aura pedang yang tak terbatas seperti itu sebelumnya di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama. Bagaimana ini mungkin? Mengangkat pedangnya di depannya, aura pedang Ye Sun bermanifestasi menjadi tablet batu, menyebabkan Ye Sun mengertakkan gigi saat dia mencoba menerima serangan ini secara langsung. Bisakah kau memblokir seranganku? Lin Yun mendengus. Saat dia bernapas, dia melepaskan hujan sinar pedang ke arah lempengan batu itu. Menghadapi serangannya, Ye Sun mengalami kesulitan untuk bertahan, dan setiap pukulan akan membuatnya terbang kembali. Setelah 47 tusukan pedang, pedang Lin Yun sebanding dengan naga biru yang melonjak keluar dengan beban dari pegunungan besar. Ketika lempengan batu Ye Sun pecah, dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Saat rambut perak Lin Yun berkibar tertiup angin, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan menusukkan pedangnya ke belakang, melepaskan air terjun perak. Tidak. Xia Yunzhen yang mencoba melancarkan serangan diam-diam hampir memuntahkan seteguk darah karena semua gerakannya sedang diperhitungkan oleh Lin Yun. Bahkan sebelum dia bisa melepaskan serangannya, pedang Lin Yun akan selalu menemukan kekurangannya dan menusuk celahnya. Tapi kali ini, Lin Yun tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Saat sepasang sayap emas terbuka di belakangnya, sayap itu mengepak dan cahaya keemasan menghilang sejauh 100 mil. Kekuatan eksplosif dari kepakan sayap itu membuat Lin Yun menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali sekali lagi, dia sudah berdiri di hadapan Xia Yunzhen. Xia Yunzhen menyipitkan matanya dan mendorong petir dan nyala apinya sampai batasnya.
Jimat itu seperti matahari yang bersinar terang di depan dadanya. Tapi teknik pedang Lin Yun tak tertandingi. Dia telah membawa awan naga 13 pedang ke tahap perwujudan, dan pedangnya seperti meteorit yang meledak di udara. Jadi jimat yang seperti matahari yang cerah itu jatuh sebelum bisa terbit dengan benar. Ketika Lin Yun terbang dari matahari yang pecah, itu terlihat semudah melewati air terjun dengan pedangnya yang diarahkan ke dada Xia Yunzhen. Menerima serangan itu secara langsung, Xia Yunzhen memuntahkan seteguk darah. Ketika pakaiannya terkoyak, baju besi suci yang dia kenakan di bawahnya terungkap. Tapi dia terus-menerus didorong mundur oleh pedang Lin Yun, dan retakan halus juga mulai muncul di baju besi suci itu. Ini mendorong Xia Yunzhen ke sudut dan dia mengeluarkan raungan ganas dengan cahaya kejam berkedip di pupil matanya. Sebagai seorang jenius transenden, dia jelas merupakan orang yang tegas dan melepaskan sisi ganasnya, daripada meringkuk ketakutan setelah terdesak ke sudut. Mati. Xia Yunzhen menerjang maju, mengambil risiko baju besi sucinya ditikam berkeping-keping untuk mengumpulkan semua energi astralnya di tangan kanannya. Setelah petir dan api berkumpul di dua rune emas di lengannya, dia melemparkan serangan ke arah wajah Lin Yun. Tapi menghadapi pembalasan Xia Yunzhen, Lin Yun hanya membalikkan pedang di tangannya dan memotong lengan Xia Yunzhen. Tidak. Xia Yunzhen berteriak saat darahnya memercik di topeng Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak membiarkan Xia Yunzhen pergi begitu saja dan dia mengayunkan pedangnya lebih banyak lagi, merobek baju besi suci Xia Yunzhen sampai hancur sebelum Xia Yunzhen mengeluarkan darah dan jatuh dari langit seperti layang-layang yang rusak. Setelah dia mengalahkan Xia Yunzhen, Lin Yun tidak mengejarnya, tetapi menghilang dengan kepakan sayapnya, membumbung tinggi ke langit seperti burung gagak emas. Hilangnya yang tiba-tiba membuat serangan Fang Muyang dan Ye Sun meleset. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka begitu terpesona oleh cahaya sehingga mereka tidak bisa membuka mata mereka. Tepat pada saat itu, Lin Yun bersinar dengan cahaya keemasan yang begitu terang sehingga dia seperti matahari yang cerah. Sebelum Ye Sun dan Fang Muyang bisa menanggapi, Lin Yun sudah terjun dari langit, melepaskan sinar pedang yang mendarat di atas mereka berdua. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk bertahan, sarana mereka dengan mudah dihancurkan sebelum sinar pedang dan darah mereka memercik. Bagaimana ini mungkin? Keduanya terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya serangan Lin Yun sehingga mereka berdua tidak bisa bertahan melawannya, bahkan ketika mereka bergabung. Pada saat ini, mereka berdua tercengang oleh niat pedang Lin Yun yang tak terkalahkan, memberikan pukulan yang dalam ke hati mereka. Bagaimanapun, Lin Yun sendirian, jadi tidak masuk akal baginya untuk menjadi sekuat ini, bahkan jika dia kuat. Dikombinasikan dengan apa yang terjadi pada Xia Yunzhen, yang telah kehilangan lengannya, kekuatan yang diungkapkan oleh Lin Yun membuat kulit kepala mereka mati rasa. Semua kehidupan di bawah awan yang cepat berlalu hanyalah semut, dan hanya pedang yang tak terkalahkan dari 3.000 jalur bela diri. Sementara keduanya terkejut, 13 burung biru terbang keluar dari tubuhnya dan bergabung membentuk pedang panjang berwarna ungu. Di bawah sinar pedang, bebatuan di tanah, bangunan, logam, dan rumput menjadi abu. Pedang raksasa itu seperti raja dari semua pedang, dan semua pedang dalam jarak beberapa mil terbang ketika pedang itu melepaskan getaran pedang. Ketika beberapa pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, mereka dengan cepat kehilangan kilaunya, menjadi berkarat setelah diserap oleh pedang raksasa. Awan 13 pedang sekilas pedang segudang kondensasi. Memegang pedang pemakaman bunga dengan tangan kanannya, tangan kiri Lin Yun diletakkan di atas pedang. Saat aura pedang yang tak terbatas menyapu, Ye Sun dan Fang Muyang gemetar di bawah tatapan Lin Yun. Ketika mereka jatuh ke tanah berlutut, mereka berdua memiliki rasa sakit yang tertulis di wajah mereka. Aura pedang yang dilepaskan Lin Yun terlalu menakutkan. Sebagai roh suci dari pedang awan 13 pedang yang cepat berlalu, dia telah melepaskan aura yang tak tertandingi dan mendominasi. Rambut peraknya berkibar di bawah sinar bulan, yang membuatnya terlihat seperti makhluk abadi yang berasal dari sinar bulan. Hentikan. Para ahli alam inti Elysium besar dari 3 sekte akhirnya tidak bisa terus menonton. Mereka tidak menyangka bahwa 3 jenius transenden dari sekte mereka tidak bisa mengalahkan pemuda bertopeng misterius itu. Jadi mereka mulai panik dan menyerbu. Tapi Lin Yun akhirnya mengayunkan pedangnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Lin Yun tampak seperti makhluk abadi dari bulan dengan sinar pedangnya yang memancar terang. Bab 1302 Siapa kamu? Ketika semua fenomena itu berakhir, rasanya seolah-olah sudah bertahun-tahun berlalu. Serangan pembunuh Ye Sun dan Fang Muyang langsung hancur di bawah serangan Lin Yun dan baju besi suci mereka hancur.
Kedua wajah mereka pucat, penuh dengan luka. Mereka tidak pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Ketika Lin Yun turun dengan aura pedang yang tak terbatas, tekanan yang sangat besar membuat Ye Sun dan Fang Muyang berlutut. Tapi Lin Yun tidak mengakhiri dengan itu dan mengeluarkan cengkeraman naga biru. Kemarilah. Xia Yunzhen, yang kehilangan lengannya, mengeluarkan jeritan sebelum dia ditarik oleh kekuatan hisap. Saat Xia Yunzhen mulai panik, dia mencoba menekan Lin Yun dengan sektenya, "Kamu gila. Jika kamu berani menjadikan dirimu musuh dari 3 sekte yang kuat, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Biarkan kami pergi." Tapi Lin Yun hanya menginjak Xia Yunzhen dan mengarahkan pedangnya ke arah Ye Sun dan Fang Muyang, membuat mereka berdua takut sampai-sampai mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua juga bersiap untuk mengancam Lin Yun dengan sekte mereka, tetapi mereka takut sampai-sampai mereka hanya bisa diam sekarang. Saat rasa takut membayangi hati mereka, pedang itu memberi mereka perasaan bahwa mereka akan tercabik-cabik jika mereka berani bergerak. Melihat Ye Sun dan Fang Muyang, Lin Yun berkata, "Jadi bagaimana jika kalian mengeroyokku? Ini adalah satu-satunya hasil untuk kalian." Wajah Ye Sun dan Fang Muyang jelek, terutama Ye Sun. Dia memiliki harga dirinya sendiri dan meremehkan bergabung untuk mengeroyok Lin Yun. Mereka telah meremehkan Lin Yun jauh di dalam hati mereka, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya dipaksa bergandengan tangan dengan Fang Muyang, dia bahkan dipaksa berlutut saat ini. Adegan ini membuat para penonton terkejut karena mereka tidak pernah menduga adegan ini. Bagaimanapun juga, mereka bertiga adalah jenius transenden, kelompok jenius terkuat di peringkat Empyrean. Mereka seperti dewa yang tidak bisa dinodai, tapi keadaan mereka saat ini terlalu berat untuk mereka terima. Pada saat ini, mereka masih tidak percaya bahwa ini nyata. "Maaf tentang itu, tapi kalian sedikit terlambat," Lin Yun berkata setelah menyapu pandangannya. Di sisi lain, 3 ahli alam inti Elysium besar yang terlambat memiliki amarah yang berkobar di pupil mereka. Mereka khawatir jika mereka bergerak, Lin Yun akan membunuh 3 transenden dari sekte mereka, jadi mereka tidak berani bergerak. Apakah orang itu gila? Memprovokasi 3 ahli alam inti Elysium besar, dan tidak menunjukkan niat untuk pergi. Semua orang terkejut bahwa pemuda berpakaian perak itu akan begitu sombong ketika menghadapi 3 ahli. Para ahli alam inti Elysium besar dari kediaman Zamrud-Zamrud, Paviliun Pedang Langit, dan Sekte Guntur saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan satu sama lain di mata mereka. Beberapa saat kemudian, ahli dari Paviliun Pedang Surgawi berkata, "Lupakan saja. Tinggalkan pil naga suci dan asal-usul Sein setengah langkah, dan kami bisa melepaskanmu. Paviliun Pedang Surgawi kami tidak akan menyulitkan Anda di Pulau Kuksuan." Pakar dari Istana Giok Zamrud memiliki keengganan di matanya, tapi dia masih berkata, "Pergilah. Tinggalkan harta karun dari istana bawah tanah dan kami bisa mengampuni nyawamu. Sekte Guntur juga menjamin bahwa kami akan mengampuni nyawamu jika kamu menyerahkan harta karun itu." Semua orang terkejut bahwa ketiga sekte itu akan mundur selangkah dan tidak mengambil nyawa Lin Yun. "Apakah kalian tidak mendapatkan sesuatu yang salah?" kata Lin Yun dari balik topeng. "Aku akan menyerahkan harta karun itu dan kalian akan mengampuni nyawaku. Aku ingin tahu apakah aku yang berlutut di tanah sekarang." Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengayunkan pedangnya dan meninggalkan luka di leher Ye Sun dan Fang Muyang. Tidak. Gerakan Lin Yun yang tiba-tiba membuat semua orang ketakutan karena mereka tidak pernah mengharapkan adegan ini. Bahkan 3 ahli alam inti Elysium besar terkejut dengan rahang mereka ternganga. Ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka menyadari bahwa keduanya masih hidup. Namun, wajah mereka berubah menjadi kesakitan saat mereka memegangi leher mereka. Ketika mereka melepaskan aura alam inti Elysium besar mereka, langit dan bumi mulai bergetar, membuat banyak orang terkejut dan pingsan karena tekanan yang sangat besar. Ketiga ahli itu mengamuk dengan aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. "Kamu sedang mendekati kematian." Para ahli alam inti Elysium besar praktis berdiri di puncak piramida, dan bahkan para jenius transenden pun tidak akan berani ceroboh saat menghadapi mereka. Tepat pada saat itu, sebuah jeritan bergema. Pedang Lin Yun telah menjepit Xia Yunzhen ke tanah. "Arg! Selamatkan aku!" Itu adalah respon Lin Yun terhadap aura pembunuh yang dilepaskan oleh 3 jenius alam inti Elysium besar. "Apa yang kau inginkan?" Tetua berjubah merah dari Sekte Guntur bertanya sambil mengertakkan gigi. Melihat Lin Yun, dia praktis memiliki api yang menyembur dari pupil matanya, tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. 500.000 pil astral ilahi, kata Lin Yun.
Dia tidak pernah menjadi seseorang yang akan menderita kerugian. Karena orang-orang ini telah merencanakan untuk mengeroyoknya, maka mereka secara alami harus membayar harganya. Bahkan jika mereka menyesalinya saat ini, itu sudah terlambat. Para penonton tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun memeras mereka dengan menggunakan 3 jenius transenden sebagai sandera. Ini membuat bibir tetua berjubah merah itu bergerak-gerak sebelum dia berkata, "Ahem, apa kau bercanda sekarang? Kau pikir aku bercanda denganmu sekarang?" Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. "Atau menurutmu nyawa ketiganya tidak sepadan? Jika kalian tidak memiliki cukup pil astral ilahi, kalian bisa membayarku dengan ramuan suci. Jangan bilang kalau kalian tidak punya dari Pulau Kuksuan. Bagaimanapun, sekte-sekte yang kuat praktis tak terkalahkan di Pulau Kuksuan, dan tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Begitu banyak sehingga sebagian besar waktu, mereka bahkan akan merebut peluang milik orang lain. Jadi, bahkan jika mereka tidak mampu membeli 500.000 pil astral ilahi di luar, mereka secara alami dapat membayar harganya di Pulau Kuksuan. Tidak ada yang berani memeras sekte yang kuat. Bahkan jika kami memberikannya padamu, apa menurutmu kamu bisa meninggalkan Pulau Kuksuan hidup-hidup?" Tetua dari kediaman Zamrud Giok berkata dengan nada menakutkan. "Aku tidak perlu kalian khawatir tentang itu," kata Lin Yun. Mendengar itu, wajah ketiga ahli alam inti Elysium besar berubah. Mereka benar-benar tidak berani bergerak. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Lin Yun sebelumnya membuat mereka berkeringat dingin, dan mereka tidak berani memprovokasi dia sekarang, takut dia akan membalikkan meja. "Lepaskan Yun Zhen." Tetua berjubah merah berkata, melemparkan kantong antar ruang ke Lin Yun dengan 500.000 pil astral ilahi di dalamnya. Ketika Lin Yun melihat ini, dia menyadari bahwa dia telah meminta terlalu rendah. Orang-orang ini mungkin memiliki lebih banyak panen di Pulau Kuksuan. Tapi dia tidak memiliki perubahan di wajahnya dan tersenyum. Langsung saja. "Baiklah, kamu bisa bangun sekarang." Lin Yun menarik pedang pemakaman bunga menjauh dari Xia Yunzhen dan mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Ini membuat wajah tetua berjubah merah itu berubah dan dengan cepat menangkap Xia Yunzhen sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. "Selamatkan aku. Tetua, selamatkan aku." Melihat Xia Yunzhen dibebaskan, Fang Muyang dan Ye Sun dengan cepat berteriak. Hal ini membuat para ahli dari Istana Giok Zamrud dan Paviliun Pedang Surgawi merasa malu, tetapi mereka hanya bisa membayar pemerasan. Sekte yang kuat memang luar biasa. Lin Yun melambaikan tangannya dan mengirim 2 transenden yang tersisa terbang. Dia kemudian tersenyum. Dia puas dengan hasil panennya dari 3 sekte. "Baiklah, waktunya aku pergi." "Pergi? Kamu pikir kamu bisa pergi?" Tetua berjubah merah itu sangat marah dan matahari yang cerah bermanifestasi dengan kilat dan api muncul di belakang Lin Yun. "Kembali melawan kata-katamu. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa aku punya 2 pedang." Lin Yun melambaikan tangannya dan memanggil pedang bayangan petir dari kotak pedang. Sebelum orang lain bisa memahami apa yang dimaksud Lin Yun, pedang suci 1000 rune yang diproduksi oleh klan Mo melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pedang itu memiliki tanda suci yang terukir di atasnya, dan pedang itu bersinar terang, membuat langit dan bumi bergetar saat bersinar. Artefak suci 1000 rune. Tetua berjubah merah itu terkejut sebelum dia mencibir dengan jijik. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun bisa melepaskan sebagian besar kekuatannya. Tapi saat dia memikirkan itu, pedang itu sudah menebas ke bawah, menghancurkan matahari yang telah dia wujudkan, menyebabkan tetua berjubah merah itu jatuh berlutut dan terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Pedang Lin Yun sangat cepat, dan mereka sekarang tahu mengapa Lin Yun memiliki keberanian untuk menghadapi para ahli alam inti Elysium besar. Sejak awal, dia yakin bahwa dia bisa membalikkan keadaan dengan kemampuannya. "Tak satu pun dari kalian yang bisa menghentikanku untuk pergi," kata Lin Yun dengan dingin, menatap tetua berjubah merah itu. Tetua yang dirampok merah tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dengan wajahnya yang berubah karena kesakitan. Dia tahu bahwa Sekte Guntur telah sangat dipermalukan kali ini. Para tetua dari kediaman Giok Zamrud dan Paviliun Pedang Surgawi memiliki punggung yang dipenuhi keringat, sementara mereka bersukacita dalam hati. Mereka bersukacita karena mereka lebih lambat. Jika tidak, mereka akan mengalami hasil yang sama seperti tetua yang dirampok merah. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa artefak orang suci 1000 tombak itu pasti memiliki asal-usul yang menakutkan. "Siapa kamu? Apakah kamu berani meninggalkan namamu?" kata Ye Sun sambil menatap Lin Yun. Lin Yun sudah membumbung tinggi ke langit, tapi dia berbalik dan meninggalkan kata-katanya,
aku pemakaman bunga, mengubur bunga dan manusia. Ketika Fang Muyang, Ye Sun, dan Xia Yunzhen mendengarnya, mereka benar-benar tercengang dan tidak percaya bahwa dia benar-benar datang ke Pulau Kuxuan. Bab 1303 Orang Jenius yang Transenden. 1. Yang lain tidak merasakan apa-apa ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Mereka hanya dikejutkan oleh kekuatan artefak orang suci 1000 turunan. Tapi sekte-sekte yang kuat terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Pemakaman bunga adalah juara jalan surgawi ke-9, seseorang yang menyapu 10 putra alam. Mereka terkejut karena mereka tidak menyangka pemakaman bunga akan benar-benar datang. Setengah tahun telah berlalu sejak saat itu, dan para juara dari 8 jalan surgawi lainnya telah menunjukkan bakat mereka, mengirimkan kejutan ke seluruh alam Kunlun. Masing-masing dari mereka dikatakan memiliki potensi untuk menjadi orang suci selama mereka tidak kehilangan nyawa di sepanjang jalan. Itu adalah evaluasi tertinggi untuk seorang jenius transenden, dan bahkan jenius transenden terkuat pun hanya berada di tingkat itu. 8 juara bersinar terang di alam Kunlun, tetapi tidak ada berita tentang juara jalan surgawi ke-9, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Ada desas-desus bahwa dia telah jatuh sebelum memasuki alam Kunlun karena segala sesuatu tentang dia ditutup-tutupi oleh klan Dewa Nether. Klan Nether Divinity adalah klan yang memiliki gelar yang dianugerahkan kepada mereka oleh Kekaisaran Naga Ilahi, dan mereka dikenal sebagai kepala dari semua klan di domain tandus kuno karena fondasi mereka yang kuat. Jadi semua orang merasa bahwa meskipun juara jalan surgawi ke-9 masih hidup, dia pasti akan bersembunyi. Mereka tidak berpikir bahwa itu memalukan, dan dia pasti harus menghadapi klan Dewa Nether dan Sekte Suantian jika dia berani muncul. Dia terlalu berbahaya, dan ada kemungkinan besar dia akan jatuh. Tetapi jika dia punya cukup waktu, dia pasti akan bisa bangkit di alam Kunlun dengan bakatnya, jadi itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk bersembunyi. Jadi mereka tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar berani muncul di alam Kunlun. Kami tidak punya pilihan selain mengakuinya. Dia adalah orang yang kejam yang telah membantai jutaan orang, jenius transenden terkuat-terkuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalan surgawi. Ye Sun berkata dengan nada tidak mau. Dia ingin mengandalkan kekuatannya untuk membalas dendam terhadap prajurit bertopeng di masa depan, tetapi dia sama sekali tidak mengharapkan balasan itu. Dia muncul terlalu dini. Fang Muyang berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ye Sun tertegun sejenak sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Fang Muyang. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Fang Muyang memang benar. Jika Qin Chang atau Sekte Suantian tahu bahwa dia telah muncul, kematian akan menjadi satu-satunya hasil, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia kuat, tapi masih ada perbedaan besar antara dia dan para jenius transenden. Setelah para jenius transenden itu mengukir inti Elysium mereka dengan rune suci, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan mereka, kata Xia Yunzhen. Lengannya terpotong, dan bahkan jika dia bisa memakainya kembali, ini masih merupakan penghinaan besar baginya. Sementara mereka berbicara di antara mereka sendiri, Lin Yun menghilang dan tidak ada yang berani mengejarnya. 4 jam kemudian, Lin Yun mendarat di gunung yang tandus dan melepas topengnya. Saat dia melepas topengnya, cahaya bulan dan penyamarannya menghilang. Klan Mo benar-benar misterius, dan dia masih tidak tahu kedalamannya. Ketika dia menyapu tatapannya pada pedang bayangan petir, dia tidak bisa menahan nafas. Pedang bayangan petir benar-benar kuat, kata Lin Yun. Tapi saat dia melakukannya, dia ingat bahwa pedang ini juga ditempa oleh klan Mo. Mengingat api 1000 yang sebelumnya dia minum, dia akhirnya menyadari bahwa klan Mo diselimuti misteri. Meskipun hampir tidak ada jejak mereka di alam Kunlun, mereka telah meninggalkan legenda di mana-mana. Jika dia tidak memiliki pedang bayangan petir, dia tidak akan mau menghadapi para ahli alam inti Elysium besar bahkan jika dia telah memahami maksud pedang langit. Pertama, peluangnya untuk menang tidak akan tinggi, pertama. Kedua, itu akan mengungkapkan kartu trufnya terlalu dini. Bahkan jika dia berhasil menang, itu tidak akan mudah, dan akan mudah bagi seseorang untuk mengambil keuntungan darinya. Tapi sayang sekali pedang ini tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan fisik, pedang patahnya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi secepat itu. Dia hanya bisa menggunakan pedang ini selama setengah jam. Jika tidak, pedang itu akan patah jika dia melebihi waktu tersebut. Jika itu terjadi, dia akan kehabisan darah dari hatinya. Dia lebih suka tidak memiliki pil naga suci dan asal-usul Sein setengah langkah daripada kehilangan pedang bayangan petir. Selain pedang pemakaman bunga, jarang sekali Lin Yun menyukai pedang lain.
Bagaimanapun, pedang bayangan petir terlalu unik. Itu adalah pedang kebanggaan yang tidak tunduk pada fisik pedang patahnya. Pedang ini adalah contoh sempurna dari seorang pendekar pedang, lebih suka menyerang daripada tunduk. Pada saat yang sama, temperamen pedang ini sama busuknya dengan Jian Jingtian. Memikirkan hal itu sampai pada titik itu, Lin Yun tidak bisa menahan senyum karena sepertinya Jian Jingtian benar-benar seorang legenda saat itu, seseorang yang menduduki peringkat pertama dari 3 peringkat. Tepat pada saat itu, Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang dan duduk di atas pedang rumput salju. Pedang itu sangat indah dengan tubuh perak yang dihiasi dengan sarung pedang yang terlihat seperti bunga salju. Pola pada pedang itu sangat indah, dan sangat cocok dengan temperamen Lil Purple. Tapi pedangnya terlalu panjang. Ukurannya sama dengan tinggi badannya. Dia bahkan tidak bisa menggambar pedangnya. Jadi di tangannya, artefak 1000 pedang suci hanya bisa digunakan sebagai objek dekoratif. Permaisuri, pedang bayangan petir ini seharusnya sebelumnya menyimpan roh, kan? Lin Yun bertanya. Mungkin, tapi itu sudah hilang. Paling tidak, itu tidak lagi memiliki roh saat berada di tangan Jian Jingtian. Kata Lil Purple. Dia sebelumnya telah melihat pedang bayangan petir. Jika memiliki roh, itu bisa disebut artefak ilahi, kan? Menganggukkan kepalanya, Lil Purple menjawab, itu pasti. Roh yang bisa menanggung aura artefak ilahi sebanding dengan binatang suci kuno. Di zaman kuno, ada orang yang tidak suka melakukan upacara dan lebih suka menangkap binatang suci untuk menggunakannya sebagai roh untuk artefak ilahi. Apakah ada yang mencoba menangkapmu? Lin Yun bertanya. Lil Purple meletakkan tangannya di atas pedang dan mencibir, permaisuri ini berasal dari klan Phoenix Ilahi. Kecuali aku bersedia, tidak ada yang bisa memaksaku menjadi roh untuk sebuah artefak. Tapi ada orang-orang yang tidak takut mati, dan ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa menaklukkan permaisuri ini. Apa yang terjadi pada mereka? Pemusnahan seluruh garis keluarga mereka dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Lil Purple tanpa rasa takut mengatakan, seolah-olah dia menyatakan sesuatu yang umum. Tapi Lin Yun tidak percaya saat dia meliriknya. Dia merasa bahwa dia hanya membual. Lagi pula, jika dia benar-benar sekuat itu, maka dia tidak akan dikurung oleh pedang suci Ziyuan selama 100.000 tahun. Tapi sebagai Phoenix S dari klan Phoenix Ilahi, seharusnya ada orang yang mencoba menangkapnya di zaman kuno. Tapi karena dia bisa bertahan hidup, ini hanya berarti bahwa semua orang yang memainkan rencana mereka terhadapnya semuanya mati. Setelah menancapkan pedang bayangan petir ke tanah, Lin Yun duduk dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Sebuah bunga Ziyuan terbuka di bawahnya tepat pada saat itu. Dia harus memulihkan dirinya sendiri setelah serangkaian pertempuran itu. Berdasarkan lingkungan di Pulau Kuxuan, terlepas dari pemulihan atau kultivasi, secara alami akan beberapa kali lebih cepat dari dunia luar. Hanya dalam waktu ketel-teh mendidih, Lin Yun membuka kembali matanya. Matanya seperti dua pedang yang bisa menembus ruang angkasa. Baiklah, waktunya untuk memeriksa hasil panenku. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah memperoleh panen yang cukup besar kali ini. Hanya dengan pil astral ilahi saja, dia telah memperoleh sekitar 7 juta di antaranya. Selain itu, Lil Red juga memperoleh banyak harta karun. Ada berbagai macam ramuan suci dan slip giok, dan mungkin ada teknik bela diri kuno yang tidak lengkap atau lengkap yang tercatat pada slip giok tersebut. Lin Yun dengan kasar menyapu pandangannya melalui mereka, dan dia tidak menggunakan sebagian besar dari mereka. Tapi dia bisa meninggalkannya di Sekte Pedang Fuyun sehingga Sekte Pedang Fuyun bisa bangkit dengan slip giok itu di masa depan dan menjadi sekte terkuat di prefektur Azure yang mendalam. Bab 1304 Orang Jenius Transenden. 2. Berikutnya adalah acara utama, pil naga suci dan asal-usul Sein setengah langkah. Tidak mungkin dia bisa menghadapi asal Sein setengah langkah dalam waktu dekat, dan dia harus mencapai alam inti Elysium sebelum dia bisa mencoba dan menyempurnakannya. Tunggu. Lil Purple menghentikan Lin Yun tepat ketika dia hendak mengambil pil naga suci. Dia duduk di atas pedang salju dan mulai menjentikkan jari-jarinya, meletakkan susunan rune spiritual di sekitarnya. Sesekali, sebuah cahaya akan berkedip-kedip seolah-olah dia sedang melukis. Tapi di mata Lin Yun, dia terlalu berhati-hati. Lagi pula, lokasi ini sudah cukup terpencil, dan bahkan jika ada kecelakaan, dia bisa dengan mudah membuat batasan di sekitarnya dengan niat pedangnya. Setengah hari kemudian, Lil Purple selesai. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Kamu bisa mulai sekarang.
Ketika Lin Yun membuka botol giok, suara gemuruh yang dahsyat bergema dan angin ribut muncul, memaksa Lin Yun untuk menutup matanya dengan rambut berkibar keras karena angin. Tak lama kemudian, seekor naga terbang keluar dari botol giok. Saat naga itu terbang keluar, dia segera membumbung tinggi ke langit dan ingin melarikan diri. Namun, ia bertabrakan dengan susunan spiritual yang telah disiapkan oleh Lil Purple. Ketika naga itu bertabrakan dengan susunan spiritual, ia mulai hancur seperti pasir. Setiap titik debu bersinar dengan cahaya dan aroma herbal yang pekat sebelum hujan turun seperti air terjun. Ketika jatuh, ia menjelma menjadi seekor naga sekali lagi, menjelma menjadi kepala naga raksasa yang duduk di puncak gunung. Ketika naga itu memandang Lin Yun dan Lil Purple, orang bisa melihat kebanggaan dan keganasan dalam pupil matanya. Kemudian, dia mengeluarkan raungan pada mereka berdua. Jelas, dia tidak senang karena ditahan di sini. Tapi tepat ketika ia membuka mulutnya dan sebelum ia bisa mengeluarkan raungan penuh, Lil Purple mengangkat kepalanya dengan tanda emas dan merah di dahinya yang mekar dengan cahaya terang. Detik berikutnya, retakan mulai menyelimuti tubuh naga itu. Dari dalam retakan, cahaya 7 warna keluar dan aroma herbal yang pekat dan esensi darah naga mencapai setiap sudut tempat ini. Adegan ini membuat jantung Lin Yun berdegup kencang karena dia bisa merasakan kegembiraan dari seni naga suci Azure. Dia bisa merasakan darahnya mendidih dengan rasa haus yang tak tertahankan akan naga suci ini di depan matanya. Hanya dalam waktu singkat ini, Lin Yun dapat merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kultivasinya yang telah terhenti sejak lama benar-benar mulai meningkat. Bersamaan dengan itu, energi astral yang tak terbatas di dalam tubuhnya juga menjadi semakin halus dan membuatnya terkagum-kagum. Tapi Lin Yun menekan seni naga suci Azure yang menggetarkan di dalam tubuhnya dan mengulurkan tangan. Kemudian, satu demi satu rune naga ungu emas terbang dari ujung jarinya. Saat rune naga ungu emas terbang keluar, Lin Yun bisa merasakan bahwa mereka telah mengeluarkan cukup banyak vitalitasnya pada saat yang bersamaan. Ketika 1000 rune naga ungu emas terbang keluar, mereka bermanifestasi menjadi naga biru yang panjangnya sekitar 10 kaki, menyelimuti badai petir saat muncul. Jadi aku juga seseorang dengan naga. Lin Yun tidak bisa menahan senyum saat melihat pemandangan ini. Meskipun naga ini tidak asli, ia memiliki daging dan darah. Belum lagi itu bahkan memiliki aura naga. Namun, daging dan darah itu berasal dari Lin Yun dan ramuan suci, buah darah naga. Meskipun aura naga itu berasal dari seni naga suci Azure, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan naga biru asli. Ketika naga biru muncul, matanya bersinar terang, dan mulai melahap, naga suci, di depannya. Begitu saja, naga suci, yang perkasa itu dilahapnya seperti ramuan. Saat naga biru melahap, naga suci, naga biru mulai membesar. Saat sisik naga memancarkan cahaya yang menyilaukan, hal ini membuat naga biru terlihat suci. Ketika naga biru kurang lebih selesai, jumlah esensi yang tersisa di dalam pil naga suci adalah sebesar kepalan tangan. Apakah ini pil dewa naga yang asli? Lin Yun bisa merasakan bahwa hatinya hampir melompat keluar ketika dia melihat esensi karena ini terlalu menggoda. Melahap pil suci ini, dan naga biru Anda harus bisa menghasilkan mutiara naga. Tapi kamu masih harus menemukan tulang sejati di masa depan. Jika tidak, seni naga suci Azuremu akan kurang, apapun yang terjadi. Tanda di dahi Lil Purple bersinar saat dia menoleh untuk melihat Lin Yun. Terlalu sulit untuk mencari tulang sejati yang sebanding dengan tulang sejati Raja Naga Biru, desah Lin Yun. Raja Naga Biru telah memberinya tulang sejati naga biru, dan itu adalah tulang sejati inti dari Raja Naga Biru, yang berisi rune ilahi yang lengkap. Daripada menyebutnya tulang sejati naga biru, itu adalah sesuatu yang langka dan sebanding dengan beberapa tulang naga dewa. Setelah naga biru melahap pil naga suci, naga itu mulai menggeliat di udara dan diselimuti petir. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat menarik aroma herbal itu. Beberapa saat kemudian, naga itu telah terbentuk menjadi kepompong naga berwarna ungu keemasan sepanjang hampir 3 meter. Berdiri di puncak gunung, Lin Yun memandangi kepompong itu. Kepompong naga itu memiliki jejak benang darah di atasnya. Dia mengulurkan tangan dengan mata berkobar, itu adalah jimat suci api darah, kan? Bagaimana itu dibandingkan dengan rune ilahi tulang sejati naga biru? Mengandalkan nafas api suci dari Lil Purple, rune naga api darah ditingkatkan dari rune suci menjadi rune suci asli. Rune ilahi api darah sangat kuat. Saat dinyalakan, itu bisa membuat fisiknya sebanding dengan baju besi suci 1000 rune, dan itu bisa membuat Lin Yun menghadapi para ahli alam inti Elysium begitu dia berada di alam Empyrean.
Itu bukan rune ilahi asal, jadi tidak mungkin bisa dibandingkan dengan rune ilahi yang lahir secara alami. Di era keemasan, para spiritualis ilahi bisa menciptakannya dengan kekuatan mereka sendiri, kata Lil Purple dengan ekspresi tenang. Tetapi ketika Lin Yun mendengar itu, sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Ketika dia menatapnya, dia memiliki tanda emas dan merah tua di dahinya yang saling terkait, memungkinkannya untuk memancarkan temperamen yang suci dan suci. Keduanya adalah rune ilahi asli, satu dari tulang sejati naga biru, dan yang lainnya berasal dari dirinya sendiri sebagai anggota klan Phoenix ilahi. Jadi rune suci api darah yang berharga secara alami tidak ada apa-apanya di matanya. Saat Lil Purple melayang di atas Lin Yun sambil duduk di atas Snow Heat Blade, dia berkata, sudah waktunya bagimu untuk memanifestasikan rasi bintangmu. Kata-katanya membuat darah Lin Yun langsung mendidih, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia merasa gugup dan bersemangat pada saat bersamaan. Mengepalkan tangan kanannya, Lin Yun bisa merasakan darahnya melonjak di dalam tubuhnya dan dia merasa seolah-olah dia telah menggenggam seluruh dunia saat ini. Ada api berkobar di pupil matanya, melepaskan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang jenius yang transenden. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bisa menghadapi siapapun, bahkan jika mereka adalah kelompok jenius transenden terkuat. Bab 1305 Terobosan ke tahap astral. Mengambil nafas dalam-dalam di puncak gunung, butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menenangkan diri sebelum dia berkata, jika saya akan mengikuti rasi bintang Ziyuan, apakah ada kekurangannya? Itu tidak disebut rasi bintang Ziyuan karena itu diciptakan oleh pedang suci Ziyuan. Itu lahir di awal era sebelum perlahan-lahan membentuk dirinya sendiri. Itu adalah salah satu rasi bintang berdaulat di zaman kuno, dan disebut rasi bintang penakluk surga. Lil Purple mengoreksi. Rasi bintang penakluk surga. Lin Yun bergumam. Nama itu cukup sombong. Rasi bintang itu sebenarnya terdiri dari 4 lukisan, jurang naga melingkar, payung Phoenix, sinar matahari dan bulan, dan pedang surgawi. Ini berarti Anda harus membentuk 4 rasi bintang, dan setiap rasi bintang itu luar biasa. Dengan itu, kamu bisa dengan mudah menekan apa yang disebut transenden. Lil Purple kemudian berkata dengan ekspresi serius, kemudian lagi, risikonya secara alami juga tinggi. Itu kuat, tapi juga berbahaya di saat yang sama, dan bahkan lebih berbahaya daripada mencapai batas alam jiwa surgawi. Sudah kuduga, jawab Lin Yun dengan tenang. Kemudian lagi, bahaya dan peluang hidup berdampingan pada saat yang bersamaan. Jika dia puas hanya dengan menjadi biasa saja, maka dia tidak akan datang ke alam Kunlun. Tidak semudah itu, jawab Lil Purple. Apa kau tahu apa arti berdaulat? Itu berarti tak terkalahkan. Saat kau membentuk konstelasi berdaulat, kau akan berpartisipasi dalam pertempuran di antara para penguasa, suka atau tidak suka. Itu akan menjadi jalan yang penuh dengan darah dan mayat, dan Anda akan menjadikan diri Anda sebagai musuh seluruh dunia. Benarkah begitu? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Jadi kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan dan tekad untuk menjadi seorang penguasa? Jika tidak, maka aku tidak menyarankanmu untuk membentuk konstelasi berdaulat karena kamu pasti akan gagal, kata Lil Purple dengan ekspresi serius. Sovereign bukan berarti sebuah kerajaan, melainkan sebuah eksistensi. Mendengar itu, darah Lin Yun menjadi sedikit tenang. Hatinya sebagai pendekar pedang tidak akan mengizinkannya untuk tunduk pada siapapun, tetapi dia tahu bahwa dia masih jauh dari tak terkalahkan, dan dia tidak pernah benar-benar memikirkannya sebelumnya. Jadi kata-kata Lil Purple seperti seember air yang mengalir ke arahnya. Sepanjang jalan, selain dari keteguhan hatinya sebagai pendekar pedang dan orang-orang yang dia sayangi, dia cenderung mengikuti tren dan tidak mau berpikir banyak. Tapi sekarang setelah dia melihatnya lagi, jalannya telah menjadi jalan yang brutal di sepanjang jalan, dan dia tidak pernah berhenti membunuh. Dia kemudian bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bersedia membiarkan pedang di tangannya lebih rendah dari yang lain. Apakah dia bersedia tunduk pada orang lain? Apakah dia bersedia menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja? Tentu saja tidak. Memikirkannya sampai saat ini, Lin Yun menjadi tenang. Dia mungkin terlihat mengikuti tren selama ini, tapi sebenarnya dia telah berjalan di jalan sebagai seorang penguasa karena hatinya sebagai pendekar pedang tidak mengizinkan dia untuk tunduk pada siapapun. Sejujurnya, hatinya telah membuat keputusan untuknya. Saat dia perlahan membuka matanya, tidak ada kegembiraan atau kesedihan di dalamnya. Ketika Lil Purple mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia sudah tahu jawabannya dan melambaikan tangannya.
Ketika Lin Yun melambaikan tangannya, pil astral ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kantong interspasialnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun duduk dan mulai memurnikan energi astral di tubuhnya. Pada saat yang sama, hambatannya menuju tahap astral pecah, dan auranya mulai melonjak dengan hebat. Ini juga berarti bahwa Lin Yun secara resmi telah menginjakkan satu kaki ke panggung astral. Dia mulai dengan lukisan pertama, jurang naga melingkar. Saat energi astral yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, energi itu memenuhi tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama, tetapi ketika momen ini benar-benar tiba, dia sangat tenang. Dia telah membersihkan pikirannya dari semua pikiran dan sepenuhnya tenggelam dalam menciptakan konstelasinya sendiri. 4 jam kemudian, sebuah lukisan terbentang di belakang Lin Yun. Latar belakang lukisan itu adalah samudera tak terbatas dengan ombak dahsyat yang bahkan membuat angkasa bergetar. Pada saat yang sama, lautan itu begitu luas sehingga tampak seperti jurang. Itu tidak benar. Tidak benar. Lil Purple menggelengkan kepalanya karena Lin Yun tidak sepenuhnya memahami maksud dari lukisan ini. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun karena Lin Yun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk ini. Seolah-olah Lin Yun telah mendengar kata-kata Lil Purple, lukisan itu hancur berantakan. Ketika Lil Purple melihat pemandangan ini, dia tersenyum, sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apa-apa. Lin Yun telah mencoba beberapa kali, gagal beberapa kali dalam prosesnya. Namun setelah beberapa kali gagal, sebuah lukisan akhirnya terbentang di belakang Lin Yun. Lautan dalam lukisan itu tak terbatas dan megah. Tapi ketika lukisan itu terbuka sepenuhnya, lautan tampak kecil, dan ada seekor naga di tengah lukisan. Ketika naga yang sebenarnya mengaum, ia telah mengeluarkan aura naga yang menakutkan yang menyebabkan ombak menyapu. Ketika naga yang sesungguhnya mengaum dalam lukisan itu, seakan-akan kiamat akan segera tiba. Pada saat ini, ia akhirnya menyelesaikan lukisan pertama, jurang naga melingkar. Berikutnya adalah Phoenix Parasol, dan adegan ini membuat Lil Purple menganggukkan kepalanya karena kemajuan Lin Yun tidak buruk. Pemahaman Lin Yun jauh lebih kuat dari yang lain, dan dia tidak mengikuti sepenuhnya karena naga yang sebenarnya adalah Raja Naga Biru. Sementara Lin Yun membuat konstelasinya sendiri setelah mencapai tahap astral, di sebuah lembah yang dipenuhi dengan bunga dan tumbuhan, Jiang Liken, Feng Zhang, dan Liu Qingyan berjaga di luar lembah dengan ekspresi serius. Mereka cukup beruntung karena mereka tidak terpisah setelah memasuki Pulau Kuxuan. Ketika mereka bertarung untuk mendapatkan ramuan suci setengah bulan kemudian, mereka bertemu dengan Luo Hua dan Ye Ziling. Dengan Luo Hua dan Ye Ziling bergandengan tangan, mereka dengan mudah mengalahkan semua orang jenius dan mendapatkan ramuan suci. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan bersama, dan keberuntungan mereka tidak buruk. Mereka bertiga telah mencapai alam inti Elysium. Kakak senior benar-benar menakutkan. Dia tidak menunjukkannya sebelumnya, dan dia benar-benar memberi kita kejutan setelah memasuki Pulau Kuxuan. Kudengar kakak senior memiliki fisik suci naga dewa yang langka. Terlepas dari bakat atau bakatnya, dia jauh lebih kuat dari si Kong Zhou itu. Jika dia bisa menyempurnakan rune suci asal, dia mungkin akan sebanding dengan para jenius transenden itu. Mari kita berharap semuanya berjalan lancar. Ketiganya berkata dengan ekspresi serius saat mereka melihat sekeliling, tidak berani ceroboh. Mereka bertiga menerima bantuan dari Ye Ziling dan dengan lancar mencapai alam inti Elysium, jadi mereka secara alami berharap Ye Ziling dapat menyempurnakan rune suci asal. Jauh di dalam lembah, Ye Ziling dan Luo Hua bersama di depan pohon kuno yang menjulang tinggi yang berjarak 10 mil di depan mereka. Ketiganya diselimuti kabut, dan kabut itu mengandung energi petir yang menakutkan. Rune yang terukir di permukaan pohon itu sangat menakutkan, dan dipenuhi dengan aura yang menakutkan dan berbahaya. Ini adalah pohon petir surgawi dan memiliki rune suci asal. Meskipun masih muda, itu sudah cukup kuat. Kamu yakin tidak membutuhkan rune suci asal? Ye Ziling bertanya. Merekalah yang menemukan lembah ini, dan dia bisa memberikannya kepada Luo Hua jika yang terakhir menginginkannya. Kamu memiliki fisik suci naga ilahi dan garis keturunan klan bersinar salju. Jadi rune suci petir surgawi ini cocok untukmu, kata Luo Hua. Silakan dan perbaiki. Aku akan terus mengawasimu. Mengapa membantu saya? Ye Ziling bertanya. Jika Lin Yun adalah orang yang memurnikan rune suci asal di sini, apakah kamu akan menjaganya? Luo Hua bertanya. Itu sudah pasti, jawab Ye Ziling. Kalau begitu, sudah cukup, senyum Luo Hua. Ye Ziling tertegun sejenak sebelum dia tersenyum.
Harus kuakui bahwa kau berbeda dari bayanganku. Pada awalnya, ketika saya mendengar bahwa Anda adalah keturunan dari klan suci di domain tandus kuno, saya harus mengakui bahwa saya memiliki beberapa prasangka terhadap Anda. Ini karena keturunan klan suci telah datang ke Sekte Pedang Awan Berkibar untuk pedang Gunung Suci. Mereka tidak memiliki rasa memiliki Sekte Pedang, dan bahkan jika mereka tidak menunjukkannya, dia bisa merasakan bahwa mereka menganggap diri mereka lebih mulia daripada yang lain. Seringkali, mereka bahkan mencoba mengganggunya, jadi dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap mereka. Tetapi selama periode ini bersama dengan Luo Hua, Ye Ziling menyadari bahwa ada banyak karakteristik Luo Hua yang menarik perhatiannya. Meskipun Luo Hua agak dingin, mereka bergaul dengan baik. Jadi Ye Ziling tahu bahwa Luo Hua pasti memiliki asal-usul yang besar, dia kuat dan sombong, tetapi dia tidak sombong. Jika ada sesuatu yang buruk tentang Luo Hua, itu mungkin karena dia bukan orang yang banyak bicara, dan juga jarang sekali dia tertarik pada apapun. Tampaknya selain Lin Yun, dia tidak akan memperhatikan orang lain. Aku tahu. Aku datang ke Sekte Pedang Fuyun untuknya, dan Gunung Pedang Suci bukanlah tujuan utamaku. Luo Hua memetik sekuntum bunga dan bermain-main dengannya. Tapi karena gelang Phoenix S yang dia kenakan, itu membuat bunga di tangannya semakin menonjol. Kamu sudah mengenalnya sejak lama? Ye Ziling bertanya. Melihat Luo Hua menganggukkan tangannya, dia bertanya lagi, kalau begitu, lalu kenapa kamu memakai kerudung? Tidakkah kamu ingin dia tahu siapa kamu? Ini adalah sesuatu yang Ye Ziling tidak tahu tentang Luo Hua. Dia tidak tahu banyak tentang hubungan antara pria dan wanita, dan dia membutuhkan waktu lama untuk membedakan antara pemakaman bunga dan Lin Yun. Dia memiliki perasaan untuk pemakaman bunga, tapi Lin Yun hanyalah teman baiknya. Tapi dia pintar, dan dia tahu bahwa Lin Yun sangat menyukai Luo Hua. Dia bisa melihat percikan api dan cahaya di matanya. Dia melakukan beberapa hal yang tidak terlalu aku sukai, kata Luo Hua dengan dingin sebelum dia menghancurkan bunga di tangannya. Ketika dia membuka telapak tangannya, kelopak bunga yang hancur itu melayang bersama angin. Ketika Ye Ziling mendengar itu, dia dalam hati tersenyum karena dia bisa menebak secara kasar apa yang telah dilakukan Lin Yun. Berdasarkan kepribadian Luo Hua, Lin Yun mungkin terlibat dengan wanita lain agar dia marah. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa dia sangat marah, dia masih melindungi Lin Yun dalam kegelapan, dan ini tidak membuatnya terlihat dingin. Sebaliknya, itu membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Kemudian lagi, dia hanya akan memikirkannya dalam hati dan tidak akan mengatakan itu pada Luo Hua. Setelah istirahat sejenak, Ye Ziling mulai menaklukkan pohon petir surgawi. Pohon ini memiliki arti yang dalam baginya karena akan sulit menemukan sesuatu yang sebanding di luar Pulau Kuksuan. Karena dia memiliki fisik pedang naga ilahi dan garis keturunan klan bersinar salju, dia membutuhkan rune suci asal. Pohon petir surgawi tidak mudah untuk dihadapi, tapi dia bisa merasa nyaman dengan Luo Hua yang berjaga untuknya. Pada saat yang sama, hubungan antara keduanya juga telah meningkat pesat.